Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal ikhwah, adik-adik santri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pekan-pekan sebelumnya, khususnya pekan kemarin, kita telah mempelajari bersama tentang kriteria hadis yang sahih. Diperhatikan, jangan ada yang ngobrol. Kriteria hadis yang sahih. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 3 kriteria dari 5 kriteria hadis yang sahih. Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama? Tafadhal. Masya Allah. Mattasala sanaduhu. Sanadnya harus bersambung. Artinya apa? Periwayatannya, jalur periwayatannya harus bersambung. Dari ar-rawi al-a'la kepada rawi al-adna. Yang kedua, naam, yang menyampaikan bukan ahlul bid'ah, benar? Yang menyampaikan bukan ahlul bid'ah, ini kriteria ketika di zamannya para tabi'in. Masya Allah, barakallahu fiik. Labas. Fadal Fatir Hussein. Naam. Yang menyampaikan harus berakal. Betul? Betul? Salah. Naam. Harus adil. Adil itu bukan hanya berakal. Kriterianya adil apa? Al-muslimul baligul akil. Muslim balik akil. Ghairu fasik. Orangnya tidak fasik. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Ini ghairu fasik. Tidak terindikasi melakukan atau berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya firqah-firqah yang sesat. Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabriyah, Qadariyah, dan kelompok-kelompok lainnya. Jadi adil. Yang ketiga, fadal raid, menghafal Al-Quran. Betul? Dabit. Yang ketiga, dabit. Apa artinya dabit? Hafidh. Naam, sempurna hafalannya. Intinya ikhwah, ad-dabit adalah sempurna hafalannya. Tidak salah atau tidak banyak melakukan kesalahan di dalam meriwayatkan hadis. Syarat berikutnya, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan kepada kita bahwa kaum muslimin di dalam mengambil akidahnya,
di dalam beragama betul-betul kembali kepada dalil. Dan dalil ini mu'azzam, sangat diagungkan. Karena betul-betul bisa kita buktikan, khususnya sunnah, bahwa hadis tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambaran kepada kita supaya kita bisa lebih mengagungkan lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu sumber akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syarat berikutnya, ayyuhal ikhwah, min ghairi syudzuzin wala illah. Hadisnya tidak syadz. Hadisnya tidak syadz. Apa artinya syadz? Apa artinya syadz? Syadz artinya mukhalafatus thiqah. Mukhalafatus thiqah liman huwa awthaqu minhu. Ats-thiqah, orang yang dipercaya. Mukhalafatus thiqah, seorang yang dipercaya meriwayatkan hadis menyelisihi orang yang lebih thiqah darinya. Orang yang lebih dipercaya darinya. Semuanya dipercaya, semuanya dapat dipercaya, dapat diterima hadisnya. Tetapi misalnya kalau dua orang ini thiqah, dapat dipercaya ketika meriwayatkan hadis. Tetapi yang pertama lebih thiqah daripada yang kedua, lebih dipercaya daripada yang kedua. Yang kedua ini meriwayatkan hadis yang menyelisihi sebagaimana yang diriwayatkan oleh orang yang pertama. Ini mukhalafatut thiqah liman huwa awthaqu min. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh periwayatan dalam penyampaian berita pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya Ustadz menyampaikan informasi kepada dua santri. Anggaplah Ahsani dan Yusuf. Ahsani dan Yusuf. Dua-duanya thiqah. Dua-duanya bisa dipercaya. Tapi ini contoh. Ahsani lebih thiqah daripada Yusuf. Contoh. Ustadz mengatakan kepada Ahsani dan Yusuf, insyaallah besok kita akan rihlah ke Purwokerto. Sampaikan kepada teman-teman kalian di kelas. Kalian berdua. Sampaikan kepada teman kalian berdua di kelas. Ahsani dan Yusuf menyampaikan kepada teman-temannya di kelas. Ahsani menyampaikan, Ustadz tadi mengabarkan bahwa besok kita akan rihlah ke Purwokerto. Yusuf menyampaikan kepada teman-temannya, Ustadz menyampaikan bahwa besok kita akan rihlah ke Purwakarta. Yang mana yang lebih dipercaya? Yusuf. Ahsani lebih thiqah. Ahsani, naam. Itu yang pertama, ikhwah. Jadi al-awthaq lebih thiqah itu dilihat dari
masing-masing yang meriwayatkan siapa yang lebih sikoh. Itu cara pertama. Cara yang kedua, al-awthaq, periwayatnya lebih banyak. Periwayatnya lebih banyak. Contohnya seperti tadi, Ustadz menyampaikan kepada 10 orang dari santri bahwa besok kita akan rihla ke Purwokerto, insya Allah. Sampaikan kepada teman-teman kalian. Mereka 9 orang menyampaikan kepada teman-temannya bahwa besok kata Ustadz kita akan rihla ke Purwokerto. 9 orang. Datang 1 orang, Fulan, jangan lagi kita sebutkan namanya, Fulan, menyampaikan bahwa besok kata Ustadz kita akan rihla ke Purwakarta. Maka yang dipercaya beritanya adalah yang periwayatnya, jumlah periwayatnya lebih banyak dibandingkan yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit inilah ikhwah dibahasakan di dalam ilmu hadis adalah syadz. Mukhalafatu thiqah liman huwa awthaqu min. Seorang thiqah menyelisihi riwayat orang-orang yang lebih thiqah, orang-orang yang lebih dipercaya daripada dia. Maka hadisnya digolongkan sebagai hadis yang lemah. Hadisnya digolongkan sebagai hadis yang lemah. Itu contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya di dalam hadis? Sekarang kita akan menjelaskan, mengambil salah satu contoh di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis syadz adalah tentang salat Isya. Tentang salat Isya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 jalur periwayatan. Ada 4 jalur periwayatan. Dan ketika diperiksa sanadnya semua sahih. Para periwayatnya semua adil. Salah satu jalur periwayatan dari 4 jalur periwayatan ini, salah satunya syadz. Salah satunya dihukumi sebagai riwayat yang syadz, sehingga riwayat tersebut lemah, tidak bisa diterima. Riwayat tersebut ada di dalam Musnad At-Tayalisi. Musnad At-Tayalisi. Abu Daud At-Tayalisi. Abu Daud di dalam meriwayatkan hadis ada 2 ya. Ada Abu Daud As-Sijistani. Ini yang terkenal. Abu Daud As-Sijistani. Ada Abu Daud At-Tayalisi. Yang kita sebutkan tadi di dalam Musnad At-Tayalisi. Haddatsana Abu Daud wa qala haddatsana Qurrah an Qatadah an Anas qala nadharna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil isya hatta mada syatrul lail thumma kharaja fa shalla bina ka'anni anzuru ila wabisin khatimi min fiddatin fi yadihi. Telah menceritakan kepada kami Abu Daud, yang dimaksud At-Tayalisi, telah menceritakan kepada kami Qurrah dari Imam Qatadah dari Anas. Ia berkata, kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu salat Isya. Beliau melaksanakan salat Isya hingga telah berlalu setengah malam. Hingga telah
berlalu setengah malam. Kemudian beliau keluar solat bersama kami. Jadi sudah berlalu tengah malam, barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya memimpin kaum muslimin melaksanakan solat Isya. Ini satu jalur periwayatan. Di 3 jalur periwayatan yang lain, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Sa'id bin Ar-Rabi', dari Qurrah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik juga, bahwasanya hatta kana qaribun min nisfil lail, hingga mendekati setengah malam. Kalau yang tadi lewat setengah malam. Riwayat yang kedua mendekati tengah malam, artinya belum lewat setengah malam. Riwayat yang ketiga dari Hammad bin Salamah, dari Thabit, dari Anas bin Malik, ila syatril lail au kada yadhhabu syatrul lail, menuju pertengahan malam atau hampir berlalu setengah malam, artinya belum berlalu. Riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat dari Khalid bin Al-Harith, dari Humaid, dari Anas bin Malik, ila qaribin min syatril lail, hingga mendekati pertengahan malam. 3 riwayat menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melewati pertengahan malam, kemudian keluar dari rumahnya memimpin kaum muslimin untuk melaksanakan salat Isya. Satu riwayat tadi menjelaskan bahwa sudah melewati tengah malam. Sudah melewati tengah malam. Maka riwayat yang pertama dihukumi sebagai riwayat yang syadz, sehingga riwayat tersebut dihukumi sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Naam. Itu salah satu contoh dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkenaan dengan waktu salat Isya, wa waktu salatil Isya ila nisfil lailil awsat. Nah, perhatikan ini. Waktu salat Isya itu hingga tengah malam, sampai tengah malam. Jadi sebagai contoh, misalnya maghrib jam berapa maghrib? Jam 6. Maghrib jam 6. Subuh misalnya jam 4. Berarti pertengahannya jam berapa? 11.04. Pertengahannya jam 11. Betul? Jam 6 sampai jam 4. Pertengahannya jam berapa? Jam 11. Maka waktu salat Isya sampai jam 11. Dan Nabi pernah mengakhirkan. Tapi perhatikan ikhwah, Nabi pernah mengakhirkan, sahabat menunggu di masjid sampai Nabi keluar dari rumahnya, kemudian memimpin mereka sholat, bukan sholat sendiri-sendiri. Sholat Isya memang lebih afdal dilakukan di akhir waktu berjamaah. Berjamaah. Azannya mungkin tetap di awal waktu, tapi sholatnya diakhirkan. Semakin diakhirkan semakin afdal. Naam. Itu berkenaan dengan sholat Isya. Namun dilakukan secara berjamaah di masjid. Sebagaimana yang kita lakukan selama ini di awal waktu. Naam. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkenaan dengan syarat yang keempat. Jadi bisa terbayang ya, bagaimana hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita saat ini betul-betul bisa terjaga keasliannya, riwayatnya terjaga, orang-orang yang meriwayatkannya
disifati dengan sifat yang adil, dhabit, dan bagaimana memeriksa jalur-jalur periwayatannya. Jadi ketika ada satu hadis bercerita tentang sebuah hukum, maka tidak boleh langsung menghukumi berdasarkan riwayat itu saja, tetapi harus dikumpulkan riwayat-riwayat yang lainnya. Bisa jadi memang sanadnya sanad yang sahih, tetapi ketika dikumpulkan riwayat-riwayat yang lainnya, bisa jadi hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang syadz. Akhirnya hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang lemah. Naam. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan sempurnakan satu syarat lagi, min ghairi syudzuzin wala illah. Wala illah, hadisnya tidak cacat. Ya, pembuka saja. Hadisnya tidak cacat, baik dari segi sanadnya ataupun dari segi matannya. Tidak cacat. Dan ini syarat yang paling sulit. Tidak diketahui kecuali orang-orang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini menjadi salah satu syarat penting hadis tersebut bisa diterima. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.